Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai bab 2 yaitu fungsi analitik. Boleh di next slide. Jadi kami beranggotakan yang pertama ada Kalista Rafa Zahira dengan NIM 13.056-23014. Yang kedua Kayla Adisti Sabrina dengan NIM 13.056-23019. Kemudian saya sendiri, Nurhaliza dengan NIM 13.056-23022. Kemudian ada Rifa Aksya Konita dengan NIM 13.056-23023. Dan yang terakhir ada Satrio Setio Nuswantoro dengan NIM 13.056-23057. Boleh di next slide. Jadi materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai koordinat polar. Yang kedua itu fungsi analitik, yang ketiga fungsi harmonik, yang keempat fungsi analitik yang ditentukan secara unik, yang kelima prinsip refleksi, dan yang keenam latihan soal. Jadi latihan soal akan kami berikan di akhir presentasi nanti. Boleh di next slide. Oke. Kita akan membahas materi yang pertama dulu, yaitu koordinat polar. Jadi di sini dimisalkan Z0 itu tidak sama dengan 0, maka akan digunakan suatu transformasi koordinat, yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jadi dari kartesian diubah ke polar. Dan Z itu bisa kita tulis dalam bentuk X plus Y atau RE pangkat I theta. Dengan syarat Z tidak sama dengan 0. Dan ketika kita misalkan W sama dengan FZ, maka W itu akan terdiri dari komponen real dan juga imajiner. Jadi W akan sama dengan U plus IV, di mana W itu dapat diekspresikan dalam dua sistem koordinat. Yang pertama koordinat kartesian, dan yang kedua itu dalam koordinat polar. Boleh di next slide. Lanjut ke transformasi turunan parsial dengan aturan rantai. Jadi ketika suatu turunan parsial pertama dari U dan V terhadap X dan Y ada di seluruh lingkungan sekitar titik tak 0 Z0 dan juga kontinu di Z0, maka turunan parsial pertama dari U dan V terhadap R dan theta itu juga memiliki sifat yang sama. Kenapa demikian? Karena X dan Y itu, sebab R dan theta itu bergantung pada X dan Y. Jadi, di sini kita akan melakukan turunan parsial fungsi UX, Y terhadap variabel R dan theta. Di sini untuk turunan terhadap R-nya menggunakan aturan rantai, maka turunannya menjadi do U per do R sama dengan do U per do X dx per do R plus do U per do Y per do R. Dengan kita tahu bahwa do X per do R itu adalah cos theta, karena X-nya itu kan tadi sama dengan R cos theta, maka turunan X terhadap variabel R itu akan menjadi cos theta. Kemudian di sini, sehingga kita dapat do U per do R-nya itu akan sama dengan UX cos theta plus UY sin theta. Dan untuk turunan terhadap theta juga menggunakan aturan rantai, sama seperti turunan terhadap R-nya tadi, didapat do U per do theta itu akan sama dengan UX dikali negatif R sin theta ditambah UY dikali R cos theta. Boleh next slide? Sama seperti turunan parsial fungsi real tadi, UX, Y, maka turunan parsial untuk fungsi imajinernya atau bagian imajinernya itu di fungsi Vx, Y terhadap variabel R dan theta-nya juga menggunakan aturan rantai. Jadi didapat do V per do R atau turunan V terhadap variabel R-nya itu akan sama dengan Vx cos theta plus Vy sin theta, dan do V per do theta atau turunan fungsi V terhadap variabel theta-nya itu akan sama dengan Vx dikali negatif R sin theta ditambah Vy dikali R cos theta. Atau bisa kita tulis, karena di sini parsial, do V per do theta per do R itu bisa kita tulis menjadi VR. Begitu juga tadi, do U per do R itu bisa kita tulis sebagai UR. Dan do U per do theta-nya U theta. Do V per do theta-nya itu bisa kita tulis sebagai V theta. Jadi, kita dapat UR sama dengan UX cos theta plus UY sin theta, VR sama dengan VX cos theta plus VY sin theta, U theta sama dengan negatif UX R sin theta plus UY R cos theta, dan V theta-nya itu akan sama dengan negatif VX R sin theta plus VY R cos theta. Boleh next slide? Oke, lanjut ke hubungan dengan persamaan Cauchy-Riemann. Jadi jika U dan V juga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kartesian,
di mana kita tahu bahwa persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat Kartesian itu adalah Ux sama dengan Vy, dan Uy sama dengan negatif Vx pada Z0, sehingga untuk persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar, diperoleh Vr sama dengan negatif Uy cos theta plus Ux sin theta, dan V theta sama dengan Uy R sin theta plus Ux R cos theta. Jadi, kenapa jadi negatif Uy sama Ux? Ini itu dari persamaan Cauchy-Riemann yang dalam koordinat Kartesian, kita substitusi ke persamaan VR yang tadi kita sudah peroleh melalui penurunan. Hal yang sama juga dilakukan kepada V theta. Dengan demikian, kita memperoleh persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polarnya itu adalah RUR sama dengan V theta dan U theta sama dengan negatif RVR pada Z0. Boleh next slide? Oke, kita lanjut ke contoh 1. Jadi contoh 1 ini menyatakan bahwa diberikan fungsi kompleks fz sama dengan z kuadrat, maka kita disuruh verifikasikan apakah persamaan Cauchy-Riemann ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx ini terpenuhi. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah bentuk z ini ke bentuk fungsi kompleks. Jadi z-nya kita ganti jadi x plus iy. Maka fz sama dengan x plus iy kuadrat. Jadi, kita kuadratkan diperoleh x kuadrat plus 2ixy plus i kuadrat y kuadrat. Dan kita tahu bahwa i kuadrat itu negatif 1. Maka kita substitusikan. Jadi, fz-nya diperoleh x kuadrat plus 2ixy ditambah negatif y kuadrat. Kemudian kita pisahkan antara bagian real dan juga bagian imajiner. Maka fz-nya adalah x kuadrat min y kuadrat plus i 2xy. Dan kita tahu di permisalan awal itu bahwa bagian real itu adalah fungsi u dan bagian imajiner itu dimisalkan sebagai fungsi v. Maka di sini kita peroleh fungsi u-nya itu ux, y-nya itu akan sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan vx, y-nya itu akan sama dengan 2xy. Kemudian hal yang kita lakukan setelah mendapatkan fz ini, kita harus menghitung turunan parsialnya dari fungsi u dan v, dari bagian real dan juga bagian imajinernya. Yang pertama, kita hitung turunan fungsi u terhadap variabel x, maka didapat ux-nya itu adalah 2x, dan kita juga dapat uy-nya itu sama dengan negatif 2y, vx-nya itu 2y, dan vy-nya itu 2x. Kemudian kita lakukan verifikasi persamaan Cauchy-Riemann, dan terbukti bahwa ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Karena di sini ux-nya 2x, dan vy-nya juga 2x. Kemudian di sini uy-nya itu negatif 2y, dan vx-nya itu 2y, maka ketika vx-nya dinegatifkan, hasilnya sama dengan uy, yaitu negatif 2x, negatif 2y. Boleh di next slide? Lanjut kita ke teorema. Jadi di sini ada teorema yang menyatakan bahwa misalkan fungsi kompleks diberikan oleh fz sama dengan ur, theta plus i vr, theta yang didefinisikan dalam lingkungan epsilon di sekitar titik tak 0, z0 sama dengan r0, e pangkat i theta 0, jika satu, turunan parsial pertama dari u dan v itu terhadap r dan theta ada dan juga kontinu. Yang kedua itu persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar itu terpenuhi, yaitu RUR sama dengan V theta, U theta sama dengan negatif RVR. Maka F aksen Z0-nya itu ada dan juga diberikan oleh F aksen Z0 sama dengan F pangkat negatif I theta dikali UR plus IVR dengan evaluasi di R0, theta 0. Boleh di next slide? Oke, jadi di sini kita lanjut ke pembuktian teorema. Oke, untuk pembuktian teoremanya, pertama kali yang kita lakukan adalah dengan memisalkan bahwa turunan parsial dari U dan V-nya itu ada dan juga kontinu. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk memverifikasi syarat yang kedua. Jadi di sini kita diferensialkan Z-nya dulu, karena diketahui Z itu dalam bentuk eksponensial adalah R E pangkat I theta, dan turunan parsial dari Z itu adalah E pangkat I theta untuk turunan parsial Z terhadap R. Jadi do Z per do R-nya itu akan sama dengan E pangkat I theta.
Dan do Z per do tetanya itu akan sama dengan IR E pangkat I theta. Ini menggunakan aturan power law. Kemudian di sini dz itu akan sama dengan do Z per do R dr ditambah do Z per do theta d theta. Ini itu adalah diferensial totalnya. Jadi kita substitusikan yang kita dapat tadi, do Z per do R-nya sama do Z per do theta-nya. Didapat dz-nya itu adalah E pangkat I theta dr ditambah IR E pangkat I theta d theta. Jadi kemudian kita bisa kayak manipulasi gitu. Jadinya dr plus IR d theta sama dengan E pangkat negatif I theta dz. Kenapa kita perlu manipulasi ini? Karena bentuk dr plus IR d theta sama dengan E pangkat minus I theta dz itu akan berguna untuk pembuktian selanjutnya atau untuk langkah selanjutnya. Kemudian setelah kita diferensial z-nya, kita lanjut ke diferensial fungsinya. Karena kita tahu tadi kita miliki bahwa fungsi kompleksnya itu fz sama dengan r, theta plus iv r, theta, maka turunan parsialnya akan sama dengan do f per do r itu akan sama dengan ur plus ivr. Dan do f per do tetanya itu akan sama dengan u theta plus iv theta. Maka diferensial totalnya itu kita peroleh df sama dengan ur plus ivr dr ditambah u theta plus iv theta d theta. Boleh next slide? Oke, jadi selanjutnya setelah kita dapat df-nya, kita lanjut menggunakan syarat Cauchy-Riemann polarnya. Jadi di sini u theta plus iv theta-nya itu kan kita tadi punya sama dengan negatif RVR plus IRUR. Kemudian karena ini negatif RVR itu kan sama aja negatif 1 RVR. Di mana kita tahu negatif 1 itu adalah I kuadrat, maka kita ubah bentuknya jadi I kuadrat RVR plus IRUR. Kemudian di sini kita keluarkan IR-nya, maka bentuknya jadi IR dikali IVR plus UR. Maka kita substitusikan U theta plus IV theta-nya ke DF tadi, di mana kita tahu DF itu kan sama dengan UR plus IVR DR ditambah IR dikali IVR plus UR d theta. Maka DF-nya itu setelah disubstitusi IR, IVR plus UR, DF-nya jadi UR plus IVR dikali DR plus IR d theta. Karena dr plus ir d theta itu sama dengan E pangkat negatif I theta dz yang tadi sudah kita lakukan manipulasi di awal di bagian diferensial z, maka dapat ditulis df-nya itu sama dengan ur plus ivr dikali E pangkat negatif I theta dz. Ya, jadi kemudian kita kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 per dz, maka diperoleh df per dz itu akan sama dengan ur plus ivr dikali E pangkat negatif I theta. Atau bisa kita tulis df per dz-nya menjadi f aksen z. Jadi f aksen z sama dengan ur plus ivr dikali E pangkat minus I theta. Maka terbukti bahwa f aksen z0 ini ada dan diberikan oleh f aksen z0 itu sama dengan E pangkat negatif I theta dikali UR plus IVR dengan evaluasi di R0, theta 0. Boleh next slide. Lanjut ke contoh 2. Jadi misalkan FZ ini didefinisikan sebagai FZ sama dengan 1 per Z. Z-nya kita ubah jadi RE pangkat I theta, maka FZ-nya itu jadi 1 per RE pangkat I theta. Kemudian kita ubah lagi jadi sama dengan 1 per R dikali E pangkat negatif I theta. Dan kita tahu bahwa E pangkat negatif I theta itu adalah cos theta min I sin theta. Maka FZ-nya itu sama dengan 1 per R dikali cos theta min I sin theta. Dengan syarat Z-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian diketahui juga bahwa UR, theta itu sama dengan cos theta per R, dan VR, theta itu sama dengan negatif sin theta per R. Jadi,
Karena kondisi dalam teorema ini terpenuhi untuk setiap Z sama dengan RE pangkat I theta yang tidak nol, kita bisa memverifikasi bahwa persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar juga terpenuhi, yaitu RUR sama dengan negatif cos theta per R sama dengan pi theta. U theta-nya itu sama dengan negatif sin theta per R sama dengan negatif R pi R. Maka turunan dari F itu ada untuk setiap Z tidak sama dengan 0. Dan berdasarkan teorema, kita memperoleh, tadi kan teoremanya itu hasilnya itu ketika turunan parsial dari U dan V itu ada dan kontinu, terus juga persamaan Cauchy-Riemann polarnya bisa diverifikasi, maka turunan F aksen Z-nya itu sama dengan E pangkat negatif I theta dikali sama UR plus IVR kan. Jadi di sini kita tinggal masukin, maka F aksen Z-nya itu sama dengan E pangkat negatif I theta dikali negatif cos theta per R kuadrat plus I sin theta per R kuadrat sama dengan negatif E di pangkat minus I theta dikali E pangkat minus I theta per R kuadrat sama dengan negatif 1 per R E pangkat I theta dikuadratkan. Yang kita tahu RE pangkat I theta itu sama dengan Z, maka di sini F aksen Z itu sama dengan negatif 1 per Z kuadrat. Boleh next slide. Lanjut ke contoh 3. Jadi teorema yang tadi itu dapat digunakan juga untuk menunjukkan bahwa ketika alfa adalah bilangan real tetap, maka fungsi Fz sama dengan akar 3 dari RE pangkat I, akar 3 dari R dikalikan dengan E pangkat I theta dalam batasan R lebih dari 0, tetanya itu lebih dari alfa, namun kurang dari alfa plus 2pi. Memiliki turunan di setiap titik dalam domain definisinya. Di sini, UR, tetanya itu sama dengan akar 3 dari R dikali cos theta per 3. PR, tetanya itu sama dengan akar 3 dari R dikali sin theta per 3. Dan karena RUR-nya itu kita peroleh sama dengan akar 3 dari R per 3 dikali cos theta per 3, di mana itu sama dengan pi theta, dan U theta-nya itu kita peroleh akar 3 dari R per 3 dikali sama sin theta per 3, di mana itu sama dengan negatif R pi R. Maka syarat teorema ini terpenuhi, dan turunan F aksen Z itu ada di setiap titik dalam domain FZ. Jadi teorema ini juga memberi kita bahwa F aksen Z itu akan sama dengan E pangkat negatif I theta dikali sama 1 per 3 dikali akar 3R kuadrat cos theta per 3 plus I dikali 1 per 3 dikali akar 3 dari R dikuadratkan dikali sin theta per 3. Atau kita bisa tulis F aksen Z-nya itu sama dengan E pangkat negatif I theta per 3 dikali akar 3 dari R dikuadratkan dikali dengan E pangkat I theta per 3. Sama dengan 1 per 3 dikali akar 3 dari R E pangkat I theta per 3 dikuadratkan sama dengan 1 per 3 dikali FZ dikuadratkan. Sehingga turunan dari Z pangkat 1 per 3 adalah 1 per 3 dikali Z pangkat 1 per 3 dikuadratkan. Baik, selanjutnya fungsi analitik fungsi, definisi analitik fungsi. Fungsi Fz dikatakan fungsi analitik pada domain S jika turunannya ada untuk setiap Z elemen S atau turunan dari fungsi Fz-nya ini ada untuk setiap titik Z di dalam domain S, di mana domain S-nya ini merupakan subset dari bilangan kompleks. Serta jika fungsi Fz adalah fungsi analitik di titik Z0, maka fungsi tersebut juga analitik di lingkungan titik Z0, di mana Fz-nya adalah fungsi U dengan variabel X, Y. Ini fungsi untuk bilangan realnya ditambah dengan fungsi imajiner V dengan variabel X, Y.
Fungsi fz merupakan fungsi analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, di mana akan memenuhi di mana fz itu akan disebut sebagai fungsi analitik jika turunan fungsi u-nya terhadap x itu sama dengan turunan fungsi v terhadap y, dan turunan fungsi u terhadap y-nya itu sama dengan minus dari turunan fungsi v terhadap x, di mana u-nya adalah bilangan real dari fungsi fz dan v-nya adalah fungsi imajiner dari fz. Kemudian yang kedua, memenuhi kekontinuan. Fz dikatakan analitik pada domain S jika kontinu di seluruh domain S. Di sini mengapa ada syarat perlu dan syarat cukup? Fungsi Fz yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann itu disebut syarat perlu karena jika fungsi Fz ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann yang turunan ini, persamaan turunan ini, itu kita hanya bisa mengetahui si Fz ini analitik atau tidak. Tapi jika kita ingin mengetahui apakah fungsi Fz ini analitik di sebuah titik, atau apakah fungsi Fz ini analitik di seluruh titik Z, atau apakah kita ingin mengetahui apakah fungsi Fz ini analitik di seluruh domain S, kita harus menggunakan kekontinuan. Selanjutnya, ada singular point atau singular point dan entire function. Singular point, jika terdapat suatu fungsi Z yang tidak analitik pada titik Z0, tetapi pada titik tertentu di setiap lingkungan titik Z0, tetapi analitik pada titik tertentu di lingkungan titik Z0, maka titik Z0 tersebut dikatakan sebagai titik tunggal atau singular point. Jika fungsi Fz analitik pada titik Z0, maka sudah pasti analitik pada setiap titik di lingkungan titik Z0, seperti pada definisi tadi. Selanjutnya, entire function, atau fungsi keseluruhan. Entire function adalah fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks. Salah satu contoh entire function adalah fungsi polinomial. Seluruh fungsi polinomial adalah entire function karena fungsi polinomial memiliki polinomial merupakan fungsi yang kontinu, sehingga dia sudah pasti memiliki turunan di setiap titik manapun, atau bisa dikatakan fungsi polinomial ini tidak memiliki titik singularitas atau singular point. Selanjutnya, catatan analitik fungsi. Jika terdapat dua fungsi fz dan gz, di mana keduanya merupakan fungsi yang analitik di dalam suatu domain D, maka penjumlahan untuk dua fungsi analitik tersebut akan tetap analitik dalam domain D. Lalu, perkalian dua fungsi analitik tersebut akan tetap analitik dalam domain D. Lalu, pembagian dua fungsi analitik tersebut akan analitik dalam domain D, serta komposisi dari dua fungsi analitik tersebut juga akan tetap analitik dalam domain D. Mengapa? Karena turunan fungsi fz dan turunan fungsi gz itu sudah pasti ada dan kontinu di dalam setiap titik dalam domain D. Oleh karena itu, jika dua fungsi analitik diproses dengan keempat proses ini, hasilnya akan tetap analitik dalam domain D tersebut. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas, ada contoh soal yang pertama. Apakah fungsi di bawah ini merupakan fungsi analitik di seluruh titik Z? Di mana fungsinya adalah Fz sama dengan Z pangkat 2 ditambah 3 per Z pangkat 3 ditambah Z pangkat 2 ditambah 5Z ditambah 5. Di sini kita tahu bentuknya, baik pembilang maupun penyebut, ini tuh sama-sama fungsi polinomial. Kan sudah disinggung di slide sebelumnya bahwa fungsi polinomial itu entire function atau dia tuh sudah pasti fungsi analitik. Tapi di sini kan kita belum tahu ya, dia ini fungsi analitik atau tidak. Jadi dicek dulu apakah benar bahwa dua fungsi
polinomial atau fungsi yang analitik ini jika diproses dalam pembagian, dia ini tetap analitik atau tidak. Dan untuk ngeceknya itu dengan menggunakan sifat kekontinuan, yaitu dengan cara mengecek apakah limit Z menuju Z0 terhadap dari fungsi fz sama dengan fungsi f ketika z-nya sama dengan z0. Di sini didapat limit z menuju z0-nya z pangkat 2 ditambah 3 per z pangkat 3 ditambah z pangkat 2 plus 5z plus 5 itu hasilnya sama dengan z0 pangkat 2 ditambah 3 per z0 pangkat 3 ditambah z0 pangkat 2 ditambah 5 kali z0 ditambah 5. Jadi dari hasil proses ini itu jelas memenuhi 3 syarat kekontinuannya di mana limit Z menuju Z0 dari fungsi Z-nya itu ada, hasilnya yang ini. Lalu fungsi Z ketika Z0-nya itu ada, yang ini juga. Dan di sini juga terlihat bahwa syarat yang ketiga itu limit Z menuju Z0 dari fungsi Z itu sama dengan, hasilnya sama dengan fungsi F ketika Z-nya sama dengan Z0. Selanjutnya kan di soal kita ingin mengetahui apakah fungsi tersebut analitik di seluruh titik Z atau tidak. Dan untuk mengetahui dia ini analitik di seluruh titik Z atau tidak, kan pasti kita harus ngecek kekontinuannya kan. Kalau fungsi fz ini tuh harus kontinu atau harus terdefinisi di seluruh titik Z. Dan fungsi pembagian itu kita tahu akan tidak terdefinisi jika penyebutnya bernilai 0. Oleh karena itu, di sini fungsi fz akan discontinue atau tidak terdefinisi atau tidak analitik pada saat z pangkat 3 ditambah z pangkat 2 ditambah 5z ditambah 5 sama dengan 0. Lalu dibentuk ke dalam pemfaktoran menjadi z pangkat 2 ditambah 5 dikali z ditambah 1 sama dengan 0. Dari Z pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 0, kita dapat bahwa Z sama dengan plus minus akar minus 5. Lalu dari Z plus 1 sama dengan 0, didapat Z sama dengan min 1. Dari proses ini, kita tahu sehingga fungsi fz adalah fungsi analitik di seluruh titik Z kecuali Z sama dengan plus minus akar 5i serta titik Z sama dengan minus 1. Berdasarkan hasil juga, maka titik Z plus minus akar 5i dan titik Z sama dengan min 1 itu merupakan singular point atau titik tunggal. Dan karena fungsi fz-nya ini memiliki singular point, maka fungsi fz bukanlah entire function. Selanjutnya ada teorema analitik fungsi. Jika turunan fungsi fz sama dengan 0 di dalam seluruh domain D, maka fungsi fz tersebut merupakan konstan di seluruh domain D. Untuk pembuktiannya, diasumsikan turunan fungsi fz sama dengan 0. Karena turunan fungsi fz sama dengan 0, maka turunan fz terhadap x-nya ini adalah f aksen z sama dengan ux ditambah i vx sama dengan 0. Lalu berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann atau persamaan yang turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y dan turunan U terhadap Y sama dengan minus turunan V terhadap X. Nah, karena UX ditambah IVX sama dengan 0, maka berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann ini, itu didapat juga VY sama dengan IUY sama dengan 0. Dan berdasarkan sifat bilangan kompleks, jika UX ditambah IVX sama dengan 0, atau kita pindahkan IVX-nya ke sisi kanan menjadi UX sama dengan minus IVX, maka didapat bahwa nilai UX itu sama dengan 0 dan nilai VX sama dengan 0. Dan berdasarkan sifat bilangan kompleks juga, untuk VY dikurang IUY sama dengan 0, itu juga didapat bahwa VY-nya sama dengan 0 dan UY-nya juga sama dengan 0. Sehingga UX
Sehingga turunan fungsi U terhadap X, turunan fungsi U terhadap Y, turunan fungsi V terhadap X, turunan fungsi V terhadap Y memiliki hasil yang sama, yaitu 0. Yang artinya, baik nilai untuk fungsi U dan fungsi V tidak berubah terhadap X dan Y. Maka fungsi fz dikatakan sebagai fungsi konstan di seluruh domain D. Selanjutnya, pembuktian kedua akan dibuktikan bahwa fungsi U dengan variabel X, Y adalah konstan sepanjang setiap garis luas S, di mana seluruh garis tersebut terletak dalam daerah domain D atau daerah D. Pada materi kalkulus fungsi vektor, itu diketahui bahwa turunan arah atau laju perubahan fungsi U sepanjang S dapat dinyatakan dengan du per ds sama dengan gradien U dikali vektor U. Atau hasilnya turunan U terhadap X dikali I ditambah turunan, ini vektor I, turunan U terhadap X dikali vektor I ditambah turunan U terhadap Y dikali vektor C. Dan kan sebelumnya kita dapatkan bahwa nilai turunan U terhadap X dan turunan V terhadap X itu sama-sama 0, maka du per ds ini hasilnya juga sama dengan 0. Dan karena hasilnya sama dengan 0, itu juga bisa dikatakan bahwa D itu konstan sepanjang garis luas S. Sehingga terbukti bahwa fungsi U dengan variabel X, Y ini konstan di garis S dalam domain D. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, misalkan terdapat fungsi analitik fz sama dengan U X, Y ditambah I V X, Y dengan dan konjugatnya, yaitu dan konjugat fungsi fz, yaitu U X, Y dikurang I V X, Y juga merupakan analitik dalam domain D. Tunjukkan apakah fungsi fz konstan di seluruh domain D. Penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, itu yang pertama dari yang fungsi konjugatnya, karena fungsi konjugat UX, fungsi konjugatnya adalah fungsi analitik, maka dengan persamaan Cauchy-Riemann, turunan fungsi U terhadap X yang ini itu sama dengan minus dari turunan fungsi V terhadap Y. Dan turunan fungsi U terhadap Y yang fungsi konjugat ini sama dengan turunan fungsi V terhadap X. Lalu, untuk fungsi fz itu juga merupakan fungsi analitik, maka turunan fungsi U terhadap X itu sama dengan turunan fungsi V terhadap Y, dan turunan fungsi U terhadap Y sama dengan turunan fungsi minus turunan fungsi V terhadap X. Atau bisa juga sama dengan minus turunan U terhadap Y sama dengan turunan V terhadap X. Eliminasi turunan V terhadap Y dengan menjumlahkan turunan U terhadap X pada poin A dan poin B. Kan di sini poin A, UX itu sama dengan min VY, dan untuk poin B, UX itu sama dengan VY. Keduanya dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa UX itu sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi juga turunan fungsi terhadap Y dengan menjumlahkan turunan fungsi V terhadap X dari poin A dan B. Di sini Vx-nya pada poin A, Vx sama dengan UY, dan pada poin B, Vx itu sama dengan minus DY. Sehingga didapat penjumlahannya itu hasilnya sama dengan 0. Bahwa Vx sama dengan 0 atau Vx sama dengan 0. Dari proses eliminasi di atas, diperoleh bahwa turunan fungsi fz UX ditambah Vx sama dengan 0 ditambah 0 atau sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa
Jika fungsi fz, jika turunan fungsi fz sama dengan nol, maka fungsi fz konstan di seluruh domain D, sesuai dengan teorema sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi harmonik. Definisinya ialah sebuah fungsi H pada bidang X ya dikatakan harmonik dalam suatu bidang apabila turunan pertama dan keduanya memenuhi persamaan parsial diferensial yang berbentuk persamaannya turunan kedua terhadap X ditambah turunan kedua terhadap Y sama dengan 0 atau juga bisa disebut sebagai persamaan Laplace. Selanjutnya di sini ada contoh dari fungsi harmonik. Contohnya, mari kita verifikasi bahwa fungsi T di titik X, Y sama dengan E min Y sin X adalah fungsi harmonik pada setiap domain di bidang X, Y, dan secara khusus pada jalur vertikal semita hingga X lebih dari 0 dan kurang dari pi. Terus Y-nya lebih dari 0 dengan mengasumsikan bahwa nilai pada tepian jalur terletak seperti pada gambar di bawah. Lebih tepatnya, persamaan tersebut memenuhi semua kondisi. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Jadi, persamaan T, turunan kedua terhadap X ditambah turunan kedua terhadap Y sama dengan 0. Ketika T-nya di titik 0, Y sama dengan 0, ketika di titik Pi, Y sama dengan 0, dan ketika di titik X, 0 sama dengan sin X, dan ketika, kan itu di situ Y, batasinya itu lebih dari 0, nggak ada batasannya. Berarti kita menggunakan limit untuk mengetahui ketika Y mendekati hingga X, Y-nya sama dengan 0. Yang mengindikasikan bahwa temperatur T di titik X, Y stabil pada piringan homogen tipis di bidang X, Y dan tidak memiliki sumber ataupun peredam panas. Dan terisolasi pada tepian dengan kondisi yang disebutkan. Selanjutnya, gimana sih untuk ngedapetin si turunan kedua X ditambah turunan kedua terhadap Y sama dengan 0. Nah, awal mulai itu dari sini. Di sini ada turunan terhadap X-nya itu ada turunan pertama. Di turunan pertamanya ini kita dapat hasilnya E pangkat min Y cos X ditambah turunan kedua terhadap X-nya kita dapat hasil min E pangkat min Y sin X. Sedangkan turunan terhadap Y-nya di turunan pertama kita dapat min E pangkat min Y sin X dan di turunan keduanya kita dapat hasil pangkat min Y sama dengan sin X. Maka ketika ditambahkan, ini sama dengan 0, yang dimana memenuhi persamaan Laplace. Nah, di sini kita cek di batas-batasnya. T 0, Y sama dengan E pangkat min Y sin 0 sama dengan E pangkat min Y kali 0, hasilnya juga 0. Nah, oh ya, untuk memsubstitusi batasnya, kita masukin ke persamaan yang pertama tadi yang sebelum diturunin. Nah, untuk T di titik Pi, Y itu sama dengan E pangkat min Y sin Pi sama dengan E pangkat min Y kali 0 sama dengan 0. Nah, untuk di titik X, 0, maka E pangkat 0 sin X sama dengan 1 dikali sin X sama dengan sin X. Nah, untuk menuju Y yang tahingga, kita menggunakan limit. Maka limit Y menuju tahingga di T, X, Y, berarti limit Y menuju tahingga dari E pangkat min Y sin X itu E pangkat min Y itu 0 dikali sin X sama dengan hasilnya 0. Nah, selanjutnya di sini ada teorema. Teorema 1. Apabila fungsi fz sama dengan U di titik X, Y ditambah I di sini adalah imajiner dikali V, X, Y analitik pada domain D, maka komponen U dan V-nya harmonik pada seluruh D. Jadi kita mengasumsikan bahwa F itu analitik di D pada domain D. Nah, kita memulai mengobservasi bahwa turunan parsial pertama komponennya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann pada seluruh domain D. Ini ada turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y. Terus sedangkan turunan U terhadap Y sama dengan turunan V terhadap turunan min V terhadap X. Habis itu kita diferensiasikan kedua sisi terhadap X. Maka turunan kedua U terhadap X sama dengan turunan
kedua V terhadap YX. Nah, di sini yang U terhadap YX sama dengan min V terhadap turunan kedua V terhadap X. Nah, di sini yang kita diferensiasikan lagi terhadap Y sehingga turunan U terhadap X, Y sama dengan turunan V terhadap turunan kedua V terhadap Y. Di sini turunan turunan kedua U terhadap Y sama dengan minus turunan V terhadap XY. Nah, menurut teorema kalkulus lanjutan, kontinuitas turunan parsial U dan V memastikan bahwa turunan kedua U terhadap YX sama dengan turunan kedua U terhadap XY itu sama kayak turunan V terhadap turunan kedua V terhadap YX dan turunan kedua V sama dengan XY. Kemudian melanjutkan dari persamaan 3 dan 4 hasilnya dapat turunan kedua U terhadap X dan turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0, atau bisa kita coba turunan V terhadap X turunan kedua V terhadap X dan ditambah turunan kedua V terhadap Y sama dengan 0. Jadi U dan V harmonik di D. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kedua. Di contoh kedua ada fungsi fz dengan E pangkat min Y sin X min I kali E min Y cos E. Karena komponennya real, di mana fungsi T, X, Y, E pangkat min Y sin X, jadi kita ngambil komponen yang realnya. Nah, sedangkan yang ini, yang E min Y cos X, dia adalah komponen imajiner. Nah, dari contoh 1, kita bisa buktiin bahwa si M min Y sin X ini harmonik di setiap domain dari bidang X, Y. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita pisahin bagian real dan bagian imajinernya. Nah, karena dia fungsi harmonik, maka harus memenuhi persamaan Laplace tadi, yaitu turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0. Pertama kita hitung turunan parsial pertama terhadap X. Ini hasilnya adalah E pangkat min Y cos X. Selanjutnya kita hitung turunan parsial terhadap Y, ini turunan pertama ya, hasilnya min E pangkat min Y sin X. Nah, selanjutnya kita hitung turunan parsial kedua terhadap X, yang menghasilkan min E pangkat min Y sin X, dan turunan parsial kedua terhadap Y hasilnya adalah E pangkat min Y sin X. Nah, jadi hasilnya min E, untuk memenuhi persamaan Laplace nih ya, hasilnya min E pangkat min Y sin X ditambah E pangkat min Y sin X sama dengan 0. Berarti dia memenuhi persamaan Laplace, maka fungsi harmonik di setiap bidang X, Y. Nah, selanjutnya ada contoh 3 fungsi harmonik. Di sini, misalkan ada fz 1 per Z kuadrat bersifat analitik di setiap titik Z yang bukan 0. Dan karena 1 per Z kuadrat sama dengan 1 per Z kuadrat dikali Z kuadrat konjugat, Z konjugat kuadrat, sama dengan Z kuadrat konjugat per Z kali Z konjugat dikuadratin, habis itu Z konjugat kuadrat per Z kuadrat dimutlakin terus dikuadratin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Z itu bentuknya adalah X plus Y dan Z konjugat X min Y. Maka ini setelah dikuadratin hasilnya adalah X kuadrat min Y kuadrat dikurang 2I 2XY per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin lagi. Nah, berarti ini kita membagi nih U-nya itu yang U-nya itu di titik X, Y itu yang X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin, terus habis itu ada V-nya min 2XY per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin adalah fungsi harmonik di seluruh domain pada bidang X yang tidak mencakup titik asal. Nah, ini kita pisahin dulu bagian U sebagai bagian real, bagian imajinernya itu yang V. Nah, kita bisa memverifikasi ya bahwa tadi persamaan Laplace itu U turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y itu sama dengan 0. Nah, untuk turunan pertama terhadap X, ini dou U per dou X. Ini kita pakai aturan rantai di pecahan, maka hasilnya 2X dikali X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratin, min 4X, X kuadrat min Y kuadrat, dikali X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, akhirnya setelah udah dapat aturan pecahan,
hasilnya adalah min x y kuadrat ditambah 2x pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat di pangkat 3. Selanjutnya, di sini ada turunan pertama terhadap y. Sama, pakai aturan rantai, maka dapat hasilnya min 6yx kuadrat ditambah 2y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat di pangkat 3. Nah, habis itu kita hitung turunan kedua terhadap x-nya. Sama, pakai aturan rantai lagi, yang dia dia dapat hasilnya adalah min 4 x dikali x pangkat 4 min 6 x kuadrat y kuadrat plus y pangkat 4 per x kuadrat plus y kuadrat dipangkatin 4. Nah, untuk turunan kedua terhadap y-nya, caranya masih sama, pakai aturan rantai, nanti dapat 4 kali x pangkat 4 min 6 x kuadrat y kuadrat plus y pangkat 4 per x kuadrat plus y kuadrat dipangkatin 4. Habis itu, kita jumlahkan turunan keduanya. Nah, nanti hasilnya dapat 0. Berarti dia memenuhi persamaan Laplace dan merupakan fungsi harmonik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada fungsi analitik yang ditentukan secara unik. Bagaimana dalamnya terdapat bagaimana nilai-nilai analitik fungsi dalam domain D yang dipengaruhi oleh nilainya dalam subdomain D atau pada baris segmen yang terletak di D. Untuk lemma, misalkan bahwa yang pertama fungsi f bersifat analitik di seluruh domain D. Yang kedua, di sini fz sama dengan 0 pada setiap titik z dari domain atau segmen garis yang terkandung dalam D. Kemudian fz ekuivalen 0 di D, yaitu fz identik sama dengan 0 di seluruh D. Boleh next slide. Selanjutnya di sini untuk membuktikan lemanya kita biarkan f seperti yang dinyatakan dalam hipotesisnya dan biarkan z0 menjadi titik apapun subdomain atau segmen garis di mana fz sama dengan 0. Karena dia adalah set terbuka yang terhubung, ada garis poligonal L yang terdiri dari jumlah segmen garis yang terbatas bergabung dari ujung ke ujung dan terletak seluruhnya di D. Yang memanjang dari Z0 ke titik P lainnya di D. Kita membiarkan D kecil jadi jarak terpendek dari titik-titik di L ke batas D, kecuali D adalah seluruh pesawat. Dalam hal ini, D mungkin berupa bilangan positif. Kita kemudian membentuk urutan titik yang terbataskan. Ini ada titik Z0, Z1, Z2, sampai dengan Zn-1, Zn. Di sepanjang L, di mana titik Zn bertepatan dengan P, dan di mana setiap titik berada cukup dekat dengan yang berdekatan. Di sini ada nilai mutlak ZK min ZK kurang 1 lebih kecil dari D. Untuk K-nya sama dengan 1,2 sampai N. Nah, akhirnya membangun urutan lingkungan yang terbatas. Di sini ada N0, N1, N2 sampai ke NN-1, NN. Boleh next. Di sini selanjutnya di sini di mana setiap lingkungan NK berpusat di ZK dan memiliki radius D. Perhatikan bahwa lingkungan semuanya terkandung dalam D dan bahwa ZK pusat dari lingkungan manapun. NK dengan K 1,2 sampai N terletak di lingkungan sebelumnya, itu NK-1. Boleh next. Karena F adalah analitik dalam N0 dan karena FZ sama dengan 0 dalam domain atau pada segmen garis yang berisi Z0, maka FZ ekuivalen 0 di N0. Tapi titik Z1 terletak di N0. Oleh karena itu, aplikasi kedua dari teorema sama mengungkapkan bahwa FZ ekuivalen sama dengan ekuivalen 0 dalam N1. Dan dengan melanjutkan cara ini, kita sampai pada fakta bahwa FZ ekuivalen 0 di NN. Karena NN berpusat pada titik P dan karena P dipilih secara sewenang-wenang dalam D, kita dapat menyimpulkan bahwa FZ ekuivalen 0 di D. Ini melengkapi pembuktian lemma. Dan misalkan sekarang bahwa dua fungsi F dan G adalah analitik dalam domain yang sama dengan D dan bahwa FZ sama dengan GZ pada setiap titik Z dari beberapa domain atau segmen garis yang terkandung dalam D. Di sini
Di sini ada perbedaannya itu HZ sama dengan maksudnya ya eh, HZ sama dengan FZ dikurang GZ. Dan juga analitik D dan HZ sama dengan 0 di seluruh subdomain atau di sepanjang segmen garis. Menurut lemma, maka HZ ekuivalen 0 di seluruh D, yaitu FZ sama dengan GZ pada masing-masing titik di D. Dengan demikian, kita sampai pada teorema penting itu. Badilnya, untuk teorema ini ada fungsi yang analitik dalam domain ini ditentukan secara unik atau nilai baik D dalam domain atau di sepanjang segmen garis yang terkandung dalam D. Hasil yang lebih umum kadang-kadang disebut prinsip kebetulan adalah yang disebut prinsip kebetulan itu lurus maju untuk membuktikannya, yaitu jika dua fungsi f dan g analitik dalam domain yang sama dengan D, dan jika f z sama dengan gz pada subset D yang memiliki titik batas z0 di D, maka fz sama dengan gz di mana di mana-mana di D. Namun kita tidak membutuhkan generalisasi seperti itu. Teorema yang baru saja terbukti berguna dalam mempelajari pertanyaan tentang memperluas domain definisi fungsi analitik. Lebih tepatnya mengingat dua domain D1 dan D2, pertimbangan persimpangan D1 D2 yang terdiri dari semua titik yang terletak di D1 dan D2. Jika D1 dan D2 memiliki titik yang sama dan fungsi F1 bersifat analitis di D1, mungkin ada fungsi F2 yang bersifat analitis di D2, sehingga F2Z sama dengan F1Z untuk setiap Z di persimpangan D1 dan D2. Jika demikian, kita menyebut F2 sebagai kelanjutan analitik dari F1 ke domain kedua D2. Baiknya, ya, nah, ya baiknya. Di sini setiap kali kelanjutan analitik itu ada, itu unik. Itu menurut teorema yang baru saja terbukti. Artinya tidak lebih dari satu fungsi dapat dianalisis di D2. Dan asumsikan nilai F1Z di setiap titik Z domain D1 dan D2 interior ke D2. Namun jika ada kelanjutan analitik F3 dari F2 dari D2 ke domain D3 yang berpotongan D1 di D1 seperti yang ditunjukkan. Belum tentu benar bahwa F3Z sama dengan F1Z untuk setiap Z dalam D1 D3. Di dalam latihan 2 bagian 29 mengilustrasikan hal ini. Nah, jika F2 adalah lanjutan analitik dari L1 dan dari domain D1 ke domain 2, maka fungsi F didefinisikan melalui persamaan Fz eh, dalam Fz ini ada F1Z ketika Z itu dalam D1 dan F2Z ketika Z di dalam D2. Itu analisis dalam penyatuan D1 dan D2 yang merupakan domain yang terdiri dari semua titik yang terletak baik di D1 atau D2. Fungsi F adalah kelanjutan analitik ke dalam D1 dan D2 dari salah satu F1 atau F2. Dan F1 dan D2 disebut unsur F. Boleh. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip refleksi. Nah, teorema dalam bagian ini akan membahas mengenai bahwa beberapa fungsi analitik itu memiliki sifat konjugat dari fungsi Z sama dengan fungsi Z yang dikonjugatkan untuk semua titik Z dalam domain tertentu. Namun ada juga yang tidak memiliki sifat tersebut. Misal, fungsi yang pertama yaitu Fz sama dengan Z plus 1. Yang kedua yaitu Fz sama dengan Z kuadrat. Yang ketiga Fz sama dengan Z plus I. Dan yang keempat Fz sama dengan IZ. Nah, fungsi Fz pada poin 1 dan 2 itu dapat berlaku pada sifat prinsip refleksi. Akan tetapi fungsi pada poin 3 dan poin 4 itu tidak berlaku pada sifat prinsip refleksi. Nah, di sini ada teorema dikatakan bahwa misalkan sebuah fungsi f adalah analitik dalam suatu domain D yang berisi sebuah segmen dari sumbu X dan bagian bawahnya merupakan refleksi dari bagian atas terhadap sumbu tersebut. Maka dikatakan bahwa konjugat dari fungsi Z sama dengan fungsi
Z yang dikonjugatkan. Di mana teorema ini untuk setiap titik Z dalam domain jika dan hanya jika fx real untuk semua titik X pada segmen tersebut. Nah, kita akan melakukan pembuktian dengan mengasumsikan kalau bahwa fx ini real pada setiap titik X pada segmen tersebut, pada sumbu tersebut. Setelah kita menunjukkan bahwa fungsi f besar Z sama dengan konjugat dari fungsi Z yang dikonjugatkan, di mana nanti persamaan dua ini kita akan menggunakannya untuk memperoleh persamaan satu. Nah, persamaan dua ini dikatakan bahwa analitik dalam D. Nah, kita akan membuktikan apakah persamaan ini analitik. Jika persamaan ini analitik, maka nanti itu akan membuktikan bahwa persamaan satu juga analitik. Nah, untuk menentukan keanalitikan dari FZ, kita bisa tulis F kecil Z itu kita bisa tulis sama dengan U X, Y ditambah I V X, Y. Dan F besar Z sama dengan U besar X, Y ditambah I V besar X, Y. Nah, amati sebagaimana mengikuti persamaan dua, sehingga ini kan tadi konjugat F, Z yang dikonjugatkan. Maka kita ikuti prosesnya. Pertama, F, Z, Z-nya saja yang konjugat. Berarti kan yang bagian yang imajiner ini kita konjugatkan. Jadi UX, min Y ditambah IVX, min Y. Lalu seluruh fungsi F kita konjugatkan. Sehingga menjadi UX, min Y yang sebelumnya positif dia jadi negatif, lalu lanjut IV X, min Y. Nah, komponen-komponen FZ, F besar Z dan F kecil Z itu berhubungan dari persamaan ini tadi. Kita kan mau menggunakan persamaan yang kedua nih, F besar Z sama dengan konjugat F Z dikonjugatkan sehingga menjadi F besar Z sama dengan konjugat dari F Z yang dikonjugatkan. F besar Z kan tadi kan ini ya, U besar X, Y ditambah I V besar X, Y. Kita masukkan sama dengan hasil dari konjugat F Z dikonjugatkan itu kan hasilnya U X, min Y dikurang I V X, min Y. Maka kita masukkan. Sehingga diperoleh nih bahwa U besar X, Y itu sama dengan UX, min Y dan V besar X, Y sama dengan min V X, min Y. Jadi U besar dengan U, V besar dengan V. Lalu kita misalkan nih negatif Y. Tadi kan sebelumnya ada negatif Y kan. Kita misalkan kalau negatif Y ini sama dengan T. Sehingga menjadi U besar X, Y itu sama dengan U X, T dan V besar X, Y sama dengan min V X, T. Sekarang kita lihat karena pada pembuktian sebelumnya kita ingin misalkan kalau fx itu real. Jadi karena fx plus it adalah fungsi analitik dari x plus it, maka turunan parsial orde 1 dari fungsi ux, t dan vx, t adalah kontinu sepanjang D dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, di mana Cauchy-Riemann ini ux sama dengan vt dan ut sama dengan min vx. Namun karena tadi kita variabel y kita misalkan itu sama dengan t, maka di sini VY-nya jadi VT dan UY-nya jadi UT. Selanjutnya berdasarkan persamaan 4 bisa kita jabarkan nih. UX sama dengan VT. UX sama dengan VT berarti kan do U do per do X UX, T. Dimana bisa kita jabarkan U besar X sama dengan do U per do X kali do X per do X ditambah do U per do T dikali do T per do X. Nah, ini kan proses turun parsial. Nah, do X per do X itu kan hasilnya 1. Terus do T per do X itu 0 karena T itu kan tadi kita misalkan min Y. Nah, min Y turunan terhadap X adalah 0. Berarti sisanya adalah do U per do X. Jadi, U besar X sama dengan UX. Lalu, selanjutnya proses untuk yang V besar Y. Di mana V besar Y itu kan sama dengan do per do Y min V X, T. Nah, kita turunkan secara parsial menjadi min do V per do X dikali do X per do Y ditambah negatif do V per do T dikali do T per do Y. Nah, do X per do Y kan hasilnya 0 turunannya. Terus do T per do Y. T-nya kan tadi misalnya min Y ya. Jadi turunan min Y terhadap Y adalah min 1. Jadi hasilnya adalah sisa do V per do T. Di mana do V per do T bisa kita tulis sebagai VT.
Selanjutnya yaitu untuk UY, U besar Y, itu kan berarti do per do Y UX, T. Nah, kita turun secara parsial jadi do U per do X dikali do X per do Y ditambah do U per do T dikali do T per do Y. Di mana turunan X terhadap Y adalah 0, terus turunan T terhadap Y min 1. Sehingga sisanya menjadi min do U per do T, di mana bisa kita tulis menjadi min UT. Lanjut, untuk yang V besar X itu sama dengan do per do X dari min V X, T. Kita turunkan secara parsial menjadi min do V per do X dikali do X per do X ditambah negatif do V per do T dikali do T per do X. Di mana do X per do X adalah 1 dan do T per do X itu 0. Sisanya jadi negatif do V per do X karena ini 0 dikali negatif do V per do T kan 0. Nah, min do V per do X bisa kita tulis sebagai negatif Vx. Nah, kita dapat bahwa tadi kan U besar X jadinya sama dengan UX, V besar Y sama dengan VT, terus U besar Y sama dengan min UT, terus V besar X sama dengan min Vx. Nah, dari persamaan 5 Cauchy-Riemann sebelumnya kan itu tadi ini ya, UX sama dengan VT, terus UT sama dengan min Vx. Kita bisa dapatkan bahwa U besar X sama dengan UX, di mana UX itu kan sama dengan VT. Nah, VT sama dengan VY. Nah, terus untuk yang U besar Y itu kan sama dengan negatif UT, sama dengan di mana UT di sini di Cauchy-Riemann kan UT sama dengan min VX, sama negatifnya lagi pindah di UT. Nah, jadi negatif UT sama dengan VX sama dengan negatif V besar X. Nah, dengan demikian kesimpulannya bahwa U besar X sama dengan V besar Y dan U besar Y sama dengan negatif V besar X. Nah, karena turunan parsial order pertama dari U besar X, Y dan V besar X, Y terbukti memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka kita menemukan bahwa fungsi F besar Z itu analitik dalam domain D. Selain itu tadi kan pada pembuktian awal itu kan kita misalkan ada Fx itu real pada segmen. Nah, real pada segmen dari sumbu real yang terletak di D. Maka bagian imajiner kan berarti Vx, 0 sama dengan 0 kan? Nah, berarti kan Vx sama dengan Ux, 0 tambah IVx, 0. Itu kan jadi Vfx sama dengan Ux, 0 tambah 0. Sisanya kan jadi realnya aja, yaitu Ux, 0. Sehingga tadi dari F besar Z itu kan jadi sama dengan U besar X, Y tambah IV besar X, Y. Terus F besar Z itu kan sama dengan UX, min Y dikurangi IVX, min Y. Karena fx-nya itu real pada sumbu X, jadinya sumbu imajiner itu 0. Jadinya Fx sama dengan Ux, 0 negatif IVX, 0. Jadinya Fx sama dengan Ux, 0. Maka disimpulkan karena F besar Z sama dengan konjugat dari Fz dikonjugatkan itu dia analitik, jadinya konjugat dari Fz sama dengan Z yang dikonjugatkan juga analitik. Jadi terbukti bahwa konjugat Fz sama dengan Fz yang dikonjugatkan. Nah, selanjutnya itu masuk ke contoh soal. Apakah fungsi tersebut bersifat refleksi? Untuk yang nomor 1, yaitu soalnya adalah Fz sama dengan Z plus 1. Nah, untuk menjawab nomor 1, kita ingat bahwa Z itu kan sama dengan X plus Y. Pertama, kita kerjakan dulu konjugat dari Fz. Nah, Fz kan tadi kan sama dengan Z plus 1. Terus Z-nya bisa kita jabarkan jadi X plus Y plus 1. Lalu seluruh fungsi Fz kita konjugatkan, berarti yang berubah jadi negatif adalah Y, sehingga X min Y plus 1. Nah, lanjut menentukan Fz yang dikonjugatkan. Nah, tadi Fz-nya kan Fz sama dengan Z plus 1. Kita jabarkan Fz sama dengan X plus Y plus 1. Nah, di sini kan Z-nya dikonjugatkan kan. Berarti Y ini berubah jadi negatif, sehingga Fz konjugat sama dengan X min Y plus 1. Nah, terlihat bahwa seluruh fungsi Z dikonjugatkan itu hasilnya sama dengan fungsi Z
yang dikonjugatkan, maka persamaan pada nomor 1 memenuhi sifat refleksi. Terus yang nomor 2 itu soalnya adalah FZ sama dengan IZ. Pertama kita kerjakan dulu seluruh fungsi FZ kita konjugatkan. Bisa kita jabarkan dulu si Z-nya. Berarti kan FZ sama dengan IZ, FZ sama dengan I dikali X plus Y, FZ sama dengan IX. Ini harusnya, oh ya, IX, nah I dikali I itu kan I kuadrat, dimana I kuadrat itu kan min 1, jadinya min Y. Nah, FZ sama dengan min Y plus IX. Nah, lalu seluruh fungsi Z dikonjugatkan yang bagian imajinernya, jadinya awalnya positif IX, jadinya negatif IX, sehingga hasilnya adalah negatif Y, negatif IX. Lanjut menentukan fungsi Z yang dikonjugatkan. Kan FZ sama dengan IZ. Nah, ingat kalau Z konjugat kan berarti jadinya X min IY. Nah, berarti FZ konjugat sama dengan I dikali X min IY kan. Nah, FZ konjugat berarti ini I kali X, terus I kali min IY. Itu kan I kali I kan I kuadrat. Hasilnya kan min 1. Nah, dikalikan sama negatif, jadinya plus Y kan. Nah, lanjut jadi hasilnya IX plus IY. Jadinya FZ konjugat sama dengan Y plus IX. Nah, terlihat bahwa fungsi FZ konjugat itu tidak sama dengan FZ yang dikonjugatkan. Maka persamaan pada nomor 2 tidak memenuhi sifat refleksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Eka dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.